semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang CSS Animation dan beberapa fitur lanjutan CSS 3 lainnya, termasuk pseudocode class, efek bayangan, border radius, gradient, background, dan transformasi 3D. CSS Animation digunakan untuk membuat elemen pada halaman web bergerak atau mengalami perubahan tampilan secara dinamis tanpa memerlukan JavaScript. Dengan CSS Animation, kita bisa mengatur durasi, arah, dan pengulangan animasi sesuai kebutuhan. Namun untuk memanfaatkan semua fitur ini secara maksimal, pastikan menggunakan peramban atau browser versi terbaru. Contoh di layar adalah kode CSS dengan properti Animation Iteration Count yang mengatur animasi dijalankan sebanyak 2 kali. CSS Animation memiliki beberapa properti penting. Animation name digunakan untuk menentukan nama animasi yang dipanggil. Animation duration menentukan berapa lama animasi berlangsung. Animation turning function mengatur kecepatan animasi seperti linear, ease, atau linear. Animation delay digunakan untuk menunda awal animasi. Animation iteration count menentukan berapa kali animasi diulang. Animation direction mengatur arah animasi seperti normal, reverse, atau alternate. Animation fill mode mengatur tampilan elemen sebelum dan sesudah animasi. Terakhir, animation play state digunakan untuk menghentikan atau melanjutkan animasi. Untuk CSS animation ini kita tidak akan mencontohkannya ya, karena videonya akan sangat panjang. Kita langsung skip saja ke more pseudo class. Pseudo class adalah vektor CSS yang digunakan untuk memilih elemen berdasarkan keadaan tertentu. Contohnya adalah first child yang digunakan untuk memilih elemen anak pertama dari induknya. Pada contoh kode di layar, kita hanya menuliskan selektor leave first child untuk menargetkan item pertama di dalam daftar. Berikut adalah contoh penerapan leave first child untuk memberi style pada elemen pertama di dalam daftar. Pada contoh ini, item pertama diberi warna latar kuning dan warna teks merah sehingga terlihat menonjol dibanding item lainnya. Kita praktekkan saja sebagai contoh. Kita di sini leave first child, lalu di sini kita kasih background color blue. Let's save. Hasilnya akan seperti ini. Untuk itu pertama akan berwarna biru. Lalu selanjutnya ada pseudo class lead last child digunakan untuk memilih elemen anak terakhir di dalam daftar. Contoh pada layar menunjukkan bagaimana item terakhir diberi latar kuning dan teks merah, sementara elemen lainnya tidak terpengaruh. Ini adalah kebalikan dari first child. Last child kita beri background color blue, lagi save, hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya ada NTH child digunakan untuk memilih elemen berdasarkan urutannya. Misalnya NTH child 2 akan memilih elemen kedua, sedangkan NTH child 3 akan memilih elemen ketiga. Contoh pada layar menargetkan item kedua dan ketiga, sekaligus untuk diberi latar kuning dan teks merah. Saya mungkin tidak akan mencontohkan lewat coding ya, tapi yang jelas jika contoh di codingnya itu NTH child 2, berarti ini yang akan berubah warnanya. Lalu NTH child 3 ini juga akan berubah. Contoh kan di sini ada 4. Nah, yang berubah background colornya menjadi kuning dan warna teksnya jadi merah itu yang sate dan sayuran saja. Lalu ada NTH child odd digunakan untuk memilih elemen dengan urutan ganjil, sedangkan NTH child even digunakan untuk memilih elemen genap. Selain itu ada juga pseudocode elemen first letter yang digunakan untuk memberi style khusus pada huruf pertama dari sebuah elemen teks, misalnya memperbesar ukurannya atau mengubah warnanya. Contoh di sini kita ada NTH child odd dan di sini ada NTH child even. Odd di sini akan berwarna kuning dan even di sini akan orange.
Berarti jika di rank, yang ganjil itu berarti kan urutan 1 dan 3. Berarti nasi dan sayuran akan berwarna kuning. Dan yang genap berarti sate dan minuman akan berwarna oranye. Lalu untuk first letter mungkin di sini kita bisa tunjukkan saja. Kita di sini first letter, kita save. Oh sorry, ada yang kurang, kita tambahkan background color yellow dan colok ya. Nah hasilnya akan seperti ini untuk huruf depannya saja. Kita kembalikan lagi. Lalu selanjutnya ada property box shadow, digunakan untuk memberikan efek bayangan pada sebuah elemen berbentuk kotak. Kita bisa mengatur jarak horizontal, jarak vertikal, tingkat blur, ketebalan bayangan, dan warna bayangan. Contoh pada layar menunjukkan bayangan dengan jarak 2 pixel ke kanan dan ke bawah, blur 10 pixel, dan warna hitam transparan. Mungkin kita akan contohkan saja. Di sini kita akan beri contohnya di sini saja ya. Di iOptif di bawah footer kita contoh beri p, kita beri lorem saja, kita save, lalu kita beri inline saja ya, style box shadow, lalu kita beri 2px, 2px, sorry 2px, 2px, dan 2px. Kita beri warna 0, save. Hasilnya akan seperti ini ya. Saya pindah file agar terlihat. Hasilnya akan seperti ini dari si box shadow. Lalu selanjutnya ada text shadow. Properti text shadow digunakan untuk memberikan efek bayangan pada teks. Sama seperti box shadow, kita dapat mengatur jarak horizontal, jarak vertikal, tingkat blur, dan warna bayangan. Contoh pada layar menambahkan teks dengan bayangan abu-abu lembut di belakangnya. Kita langsung contohkan saja. Kita di sini buat pack baru, lalu kasih lorem lagi. Kemudian kita save, kita kasih style inline, style inline, lalu text shadow 2px, tadi berapa? 2px, 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 8px, 10px. Lalu color white, save. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oh, ada yang ketinggalan ya. Kita lupa memberi warna. Kita save. Hasilnya kan seperti ini. Ternyata dari tadi masalahnya hanya pewarnaan saja. Lalu selanjutnya ada border radius, digunakan untuk membulatkan sudut elemen. Jika kita memberikan satu nilai, maka semua sudut akan memiliki radius yang sama. Jika kita memberikan 2 hingga 4 nilai, maka setiap sudut akan memiliki radius yang berbeda-beda setiap urutannya.
border radio sendiri sebenarnya sudah kita praktekkan di video-video sebelumnya ya, jadi kita skip. Lalu selanjutnya ada gradient background. CSS menyediakan fitur gradient untuk membuat gradasi warna pada latar belakang. Ada dua jenis utama, linear dan gradient, yang membuat gradasi warna dalam garis lurus, dan radial gradient yang membuat gradasi warna terbentuk lingkaran dari titik pusat. Dengan gradient, tampilan halaman web menjadi lebih menarik dan modern. Lalu yang terakhir, fitur 3D Transform digunakan untuk memutar atau memindahkan elemen dalam ruang 3 dimensi. Fungsi Rotate X digunakan untuk memutar elemen terhadap sumbu X, Rotate Y untuk memutar terhadap sumbu Y, dan Rotate Z untuk memutar terhadap sumbu Z. Efek ini sangat berguna untuk membuat tampilan web lebih interaktif dan dinamis. Mungkin sekian untuk video kali ini. Kita lanjut ke video selanjutnya.